Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi di dalam acara program Berkat Pagi yang selalu memberkati setiap kita yang ada. Puji Tuhan, tidak berlama-lama, mari kita buka saja langsung Alkitab kita yang terdapat di kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai 20. Sekali lagi Yehezkiel 18 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berbicara seperti ini. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam konteks firman Tuhan yang kita akan pelajari saat pagi hari ini itu yaitu berbicara tentang bagaimana kesalahan setiap pribadi itu tidak akan turut diambil atau diarahkan kepada orang lain. Sama seperti konteks ayat ini, jikalau seorang ayah melakukan atau seorang bapa keluarga melakukan suatu kesalahan, maka yang akan dihukum ya bapaknya saja, bukan ikut anaknya. Tapi ada hal yang menarik di sini yang akan kita bahas yaitu bagaimana dan kenapa firman Tuhan datang seperti ini bagi bangsa Israel. Kalau kita boleh melihat ke belakang setiap pasal demi pasal yang mungkin setiap kalau kita mengikuti renungan kebenaran berkat pagi, kita akan melihat firman Tuhan yang disampaikan itu masih berbicara tentang bagaimana atau kisah pembuangan bangsa Israel, yaitu di masa pembuangan ke Babel dan di masa pemerintahan raja-raja Nebukadnezar dan yang lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa mereka dihukum Tuhan? Kenapa mereka selalu mendapat yang tidak baik daripada Tuhan? Karena kita tahu bersama, atau mungkin ada yang belum tahu kisahnya, bangsa Israel adalah bangsa yang selalu tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak mau melakukan segala apa yang Tuhan suruh dan Tuhan perintahkan. Walaupun banyak orang, banyak nabi, banyak setiap hamba-hamba Tuhan pada waktu itu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menyerukan untuk mereka agar bertobat, tapi apa yang mereka lakukan? Tetap mereka menjadi bangsa yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan bangsa Israel sampai dijuluki dengan bangsa yang tegar tengkuk hatinya, yang tidak pernah mau untuk taat kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya bagaimana dan kenapa bangsa Israel selalu mendapat hukuman yang daripada Tuhan. Terlebih di konteks pasal yang ke-18 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah hukuman Tuhan yang Tuhan bilang di dalam perikopnya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Dan kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-19 tadi, di sini juga sudah menggambarkan seperti yang dikatakan di perikopnya. Siapa yang melakukan kesalahan, dia yang dihukum mati. Berarti bukan hal yang kecil hukuman Tuhan bagi bangsa Israel. Dan kalau kita boleh melihat di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat yang yang saya bacakan tadi bagi Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan bilang kalau anak itu melakukan semua yang baik atau semua ketetapan Tuhan, perintah Tuhan dengan baik, maka anak itu akan selamat walaupun ayahnya yang hidup di dalam mungkin masih di luar dari ketetapan Tuhan. Karena kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang selalu mengarahkan hatinya kepada berhala-berhala atau selalu mengarahkan hidupnya untuk selalu memberontak kepada Tuhan, yang selalu menginginkan apa yang baik menurut kehendak mereka, tetapi itu jahat di pemandangan Tuhan. Karena kalau kita boleh melihat di ayat ini juga berbicara bagaimana berkat Tuhan akan menyelamatkan orang yang taat kepada Tuhan, orang yang
selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Tetapi kalau orang yang masih hidup di dalam kefasikannya, atau orang yang masih terus tidak mau bertobat, padahal sudah selalu diajarkan, sudah selalu ada orang mengajari mereka untuk berseru kepada Tuhan, untuk berbalik daripada jalan yang jahat kepada Tuhan, tapi mereka terus mengeraskan hati mereka dan terus melakukan sebuah kelaliman yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, mereka akan menanggung apa yang menjadi hukuman Tuhan atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah suatu kebenaran firman Tuhan yang bagaimana juga menggambarkan bagaimana kalau kita hidup di akhir-akhir zaman ini, dan bagaimana kita juga hidup harus selalu memberikan yang terbaik. Karena catatan firman Tuhan adalah kalau kita melakukan suatu hal yang baik atau kita hidup terus baik sampai hari datangnya Tuhan, maka hanya kita saja yang dapat, hanya kita saja yang boleh diselamatkan. Atau begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menyelamatkan orang, ingin membawa orang lain untuk bersama-sama dengan kita berjumpa kelak nanti di sorga atau di tempat kediamannya Tuhan, kita harus menyampaikan kabar baik kepada mereka. Karena apa? Kita tidak bisa membawa mereka, atau kita tidak bisa membawa anak kita, membawa istri kita, membawa orang tua kita bersama-sama dengan kita kepada kehidupan yang kekal. Karena apa? Kehidupan kita itu harus ditanggung masing-masing. Keselamatan itu dikerjakan oleh kita masing-masing, individu-individu dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi sama seperti ayat ini, kesalahan itu sama juga konteksnya di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita hidup masing-masing. Jadi kita kerjakan keselamatan yang Tuhan beri, kita lakukan yang terbaik, kita berikan terus pujian penyembahan yang bagaimana seharusnya layak kita berikan kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.